Bab 1856. Komandan Selatan sangat senang, dan Komandan Timur juga sangat senang, jadi mereka siap untuk membagi jimat bintang 7 secara merata. Siapa yang tahu bahwa saat ini, dua orang datang dari luar, Komandan Utara dan Komandan Barat. Komandan Dong dan Komandanan dengan cepat menyingkirkan jimat itu. Kemudian Komandanan berkata sambil tersenyum, Komandan BI, mengapa kamu ada di sini? Komandan Utara mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan barusan? Tidak ada. Komandan Selatan segera menggelengkan kepalanya, sementara Komandan Barat menatap Lintian dan tertawa. Jimat kultivasi bintang 7, kuat, bahkan yang ini bisa menggambar. Komandan Selatan dan Komandan Timur terkejut. Mereka bahkan bertanya-tanya bagaimana Komandan Barat tahu. Jisin dan wanita tua itu, yang sedang mendengarkan angin, menatap keempat komandan untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi Komandan Utara menatap Komandan Timur dan Komandan Selatan. Bisakah kamu menunjukkannya padaku? Kedua komandan harus mengeluarkan satu, dan Komandan Timur berkata, Komandan Utara, kami belum melanggar aturan rumah sisian. Komandan Selatan juga berkata, iya, kami hanya memintanya untuk menggambar beberapa simbol bintang 7. Kamu benar, tapi salah memiliki hal yang begitu enak dan memakannya sendirian, kata Komandan Utara. Komandan Selatan ragu-ragu, lalu melihat ke arah Komandan Timur, atau beri mereka beberapa? Komandan Timur enggan berpisah dengan kita, tetapi jika kita tidak keluar pada waktu yang sama hari ini, itu dapat menyebabkan masalah bagi penguasa Menshahan. Jadi Komandan Timur dan Komandan Selatan masing-masing mengeluarkan 50 buah. Pada saat yang sama, Dong To menjelaskan, jika kami memintanya untuk menggambar 200 gambar, tetapi ketika Anda datang, mari kita miliki 50 gambar untuk satu orang. Komandanan tidak ingin membuat masalah besar, jadi dia berkata, iya, kami baik padamu. Komandan Barat segera mengambil 50 buah dan menjadi bersemangat, sementara Komandan Utara juga mengambilnya, tetapi dia menatap Lintian dan bertanya, jika saya bisa memberi Anda bahan, Anda bisa menggambar. Lintian berkata sambil tersenyum, iya, tapi aku akan mengambil 10 juta untuk satu potong fu. 10 juta yuan, secara alami kecil untuk para komandan ini, jadi Mingbai, Komandan Utara, berkata, baiklah, mari kita kembali ke 4 komandan kita dan dapatkan lagi, lalu kamu bisa membantu kami. Selama kamu punya uang, kamu bisa melakukan apa saja. Lintian Xiao berkata, dan Komandan Utara segera melihat beberapa komandan, ayo pergi dan bicara. Keempatnya segera pergi, dan Lintian tersenyum pada Shaiyuan dan berkata, aku ingin istirahat. Dengan itu, Lintian kembali ke rumah, dan Jisini berkata lagi, ibu mertua salju, haruskah kita membuatnya? Apakah dia akan menggambar untuk kita? Wanita tua itu berpikir itu tidak mungkin, dan Jisin mengerutkan kening, iya, orang ini, kurasa dia ingin membersihkan kita. Lupakan saja, tapi tunggu dan lihat. Wanita tua itu berkata, dan Jisinen berkata, berniat untuk terus memata-matai Lintian untuk melihat apakah dia bisa mengetahui identitasnya. Namun, saat ini, di ruangan yang sama, Komandan Utara memandang 3 orang lainnya. Saya tidak peduli apa keluhan pribadi Anda, tetapi jimat ini sangat penting, dan tidak dapat diungkapkan. Kalau tidak, orang lain di rumah abadi akan datang ke sini untuk memburunya, oke? Ketiganya mengangguk, dan Komandan Utara berkata dengan suara ramah, ini adalah hal pertama. Tapi Komandan Dong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Komandan BI, bagaimana hal-hal sihirku? Saya telah mengirim orang untuk menanyakan 8 hari ini, tetapi saya belum menemukan siapapun yang mencurigakan. Komandan Utara tidak berdaya. Tetapi Komandan Dong menatap Komandan 11 dan bertanya, Komandan 11, kami semua berbagi jimat dengan Anda. Haruskah kamu memberitahu kami apakah kamu mencuri senjata ajaib ini atau tidak? Tapi Komandan 11 mencibir, Komandan Dong, saya pikir Anda telah mengerahkan dan bertindak sendiri, bukan? Mengerahkan diri sendiri dan akting diri? Apakah saya membutuhkannya? Komandan di Timur marah, dan Komandan di Barat tertawa, Anda mungkin tahu orang-orang saya ada di rumah Anda, jadi Anda ingin mengambil kesempatan ini untuk mengusir orang-orang saya dan pergi ke kantor Tuhan untuk mengeluh, bukan? Semakin banyak Komandan Dong mendengarkan, semakin marah dia. Apakah aku akan sangat bosan? Sulit untuk mengatakannya. Komandan Barat tidak berpikir demikian, tetapi Komandan Timur ingin pergi, dan napasnya masih bernapas. Komandan Selatan dengan cepat menenangkannya dan berkata, Komandan Timur, jangan marah dulu, masalah ini perlu didiskusikan dalam jarak jauh. Komandan Utara juga menatap kedua pria itu dan berkata, mengapa? Bukankah itu cukup? Tapi, Komandan 11 berkata, bukan urusanku bahwa dia telah mengejarku untuk digigit. Komandan Utara menatap kedua pria itu. Aku akan mencari tahu. Jika aku tahu kamu sedang bermain trik, aku tidak bisa mengampunimu. Jangan khawatir, ini bukan aku. Komandan Barat berjanji, dan Komandan Timur juga berkata, itu tidak akan menjadi saya yang mengerahkan diri dan bertindak sendiri. Komandan Utara mengangguk, baiklah, saya akan mengirim seseorang untuk melanjutkan penyelidikan. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mengirim seseorang untuk mencari materi, sehingga anak itu bisa mendapatkan lebih banyak simbol, oke? Tentu saja, ketiganya tahu bahwa kultivasi lebih penting dari apapun, jadi setelah menganggukkan kepala, mereka akan berpisah.
Kemudian keempat komandan kembali ke tempat kultivasi mereka sendiri, dan mengeluarkan jimat mereka untuk memulai kultivasi. Tepat setelah duduk sebentar, Komandan Barat menemukan penjaga putih. "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Komandan 11 bertanya, dan penjaga putih berkata, Komandan 11, mengapa Anda ingin menemukan darah?" "Aku akan membiarkanmu mencarinya." "Apa yang begitu banyak omong kosong?" Komandan 11 tidak ingin memberitahu orang lain rahasianya, atau itu akan dikirim ke rumah abadi lainnya. Lin Tian pasti akan dibawa pergi oleh yang kuat. Kultivasi itu akan ditunda, jadi dia bahkan tidak akan mengatakannya. Penjaga putih itu mengeluarkan suara dan kemudian pergi, tetapi dia merasa aneh di dalam hatinya. Tuanku, tidak pernah seperti ini. Mengapa kamu tidak ingin memberitahuku apapun hari ini?" Tidak hanya penjaga putih, tetapi juga penjaga rumah besar lain yang bingung, tetapi mereka hanya bisa melakukannya untuk mengumpulkan darah hewan. Adapun Lin Tian, ketika dia mendapatkan darah hewan, dia terus menggambar untuk mereka, dan hari-hari berlalu. Sekitar 3 hari sebelum pertemuan 11 Xian, 11 Jian Feng datang dan berdiri di luar halaman Lin Tian dan berteriak, "Keluarlah, nak." Teriakan ini menarik banyak orang, dan Jisin bertanya-tanya ketika dia melihat si Jian Feng datang lagi. 13 kurang, tantangan lain? Si Jian Feng berkata dengan percaya diri, kali ini, aku akan menjatuhkannya. Jisin tersenyum pahit. "Teknik pedangnya telah dipelajari olehmu selama bertahun-tahun." "Nona Ji, jangan bilang padaku. Saya benar-benar mempelajarinya, tetapi beberapa ahli mengajari saya cara memecahkannya." Angin pedang barat itu berpuas diri. Jisin ragu, siapa yang bisa membantu Anda memecahkannya?" "Rahasia." Si Jian Feng tidak ingin mengatakannya. Pada saat ini, Dongtong datang dan bertanya, 13 kecil, bagaimana kamu bisa datang ke rumahku?" "Apa? Apakah Anda tidak diterima?" Angin pedang barat bertanya, dan Komandan Timur berkata dengan canggung, "Beraninya kamu?" "Saya hanya merasa sedikit." "Yah, jangan bicara omong kosong. Saya ingin orang-orang di sini keluar." Si Jian Feng itu menunjuk ke Lin Tianyuan dan berkata, "Apakah Anda ingin menemukan Tuan Lin?" tanya Komandan Dong. "Ya, itu dia. Aku akan merawatnya." Si Jian Feng itu tidak peduli dengan identitas Lin Tian. Sekarang dia ingin menantangnya dan mengalahkannya sendiri. Tapi Komandan Dong tidak mengerti. 13 kecil, aku tidak tahu di mana Tuan Lin telah menyinggung perasaanmu." Bab 1857. Si Jian Feng melihat ke arah Komandan Timur dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak bertengkar dengannya, tetapi saya memiliki perjanjian perjudian dengan Nona Ji." "Taruhan?" "Iya." Setelah si Jian Feng selesai berbicara, dia memberitahunya tentang perjudiannya dengan Jixin, dan Komandan Timur terkejut ketika mendengarnya. Si Jian Feng juga berkata sambil tersenyum, "Terakhir kali, di rumah Lu, saya kalah darinya. Kali ini, aku harus memenangkannya." Setelah itu, pedang kayu muncul di tangan si Jian Feng, dan dia menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, nak, hari ini aku akan memberitahumu kekuatanku." Komandan Dong tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, si Jian Feng berusia 13 tahun. Dia tidak memenuhi syarat untuk menghentikannya. Tetapi jika Lin Tian memiliki 3 kelebihan dan 2 kekurangan, itu sudah berakhir. Oleh karena itu, Komandan Timur mulai khawatir, sementara Lin Tian menatap Jian Feng Barat dan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu kamu telah menemukan solusiku?" "Ya, seorang master ilmu pedang memberikannya kepadaku. Jadi kali ini, kamu akan kalah total." Si Jian Feng ini tertawa. Tapi Lin Tianxie tertawa, "Baiklah, aku akan melihat bagaimana kamu merusaknya." Kemudian, Lin Tian menggunakan ilmu pedang tanpa bayangan, dan pedang itu melintas di depan Lin Tian satu persatu. Adapun Komandan Timur, dia sedikit terkejut ketika dia melihat Lin Tian menggunakan ilmu pedang tanpa bayangan untuk pertama kalinya. Si Jian Feng berkata sambil tersenyum, "Hei, kamu memiliki ilmu pedang tanpa bayangan. Meskipun kamu bisa tidak terlihat, selama kamu tidak bisa mendekatiku, aku akan tetap baik-baik saja." Saya melihat Jian Feng Barat memegang pedang di tangannya, dan kemudian pedang itu membentuk topeng pedang untuk membungkusnya. Tidak hanya itu, si Jian Feng tidak tahu cara menggunakannya. Bahkan Jixin tidak bisa menjamin bahwa dia bisa mematahkannya. Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis. Apakah kamu yakin aku tidak bisa mematahkannya?" "Ya, tudung pedangku sangat kuat." Angin pedang barat bangga dengan jalannya, sementara Lin Tianxie tertawa. Dia meminjam kekuatan Raja Abadi dan Jiwa Abadi dari Komandan Timur dengan menggunakan teknik peminjaman roh. Oleh karena itu, kekuatan teknik pedang ini sangat besar. Si Jian Feng, yang disebut topeng gas pedang, dihancurkan sebelum ditopang untuk sementara waktu. Seluruh pria masih dipukul dan ada darah di mana-mana.
Tapi Lin Tian tidak membunuhnya, dan akhirnya dengan sengaja mengurangi kekuatannya. Si Jian Feng ini baru saja menyelamatkan hidupnya. Komandan Dong sangat ketakutan sehingga dia bergegas maju, membantunya berdiri dan bertanya, "I-13 kecil, kamu baik-baik saja?" Aku baik-baik saja." Si Jian Feng berjuang untuk bangun, berpura-pura baik-baik saja, dan kemudian menatap Lin Tian. Aku akan datang lagi." Kemudian, si Jian Feng berbalik dan pergi bersama orang-orang, dan Lin Tian tersenyum pahit, "Yaitu saja. Aku ingin menantangmu." Shaiyuan berkata sambil tersenyum, bocah ini adalah tragedi." Tapi Jisin bertanya-tanya mengapa teknik pedang Lin Tian ini lebih kuat dari sebelumnya, dan wanita tua itu ingin tahu, jadi dia menatap Lin Tian untuk waktu yang lama. Komandan Timur bahkan lebih bingung dan menatap Lin Tian. "Adik laki-laki, apakah kamu baru saja menggunakan pedang itu teknik?" "Ilmu pedang tanpa bayangan dari sekolah ujian." Lin Tian berkata sambil tersenyum. Komandan Dong mengucapkan selamat tinggal, tetapi dia tidak bisa tenang. Tapi Shaiyuan memberitahu Lin Tian, Tuan kecil, saya melihat orang ini, dan saya mulai meragukan Anda." "Aku bersungguh-sungguh." Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Shaiyuan ragu, Tuan kecil, kamu?" Sudah 3 hari sejak majelis Abadi Barat, dan inilah saatnya untuk mengakhiri dengan rumah Abadi Barat. Lin Tian tersenyum. Shaiyuan mendidih dengan darah sekaligus. Lin Tian memberitahu Luya bahwa dia akan kembali ke rumahnya setelah berita itu. Yao Yantian memandang Shaiyuan yang bahagia dan berkata, apa yang sangat senang kamu lakukan?" "Sesuatu yang besar akan terjadi." Shaiyuan tertawa, tetapi Yao tidak mengerti. Jisin dan wanita tua itu saling memandang dan kembali ke halaman sebelah. Adapun Komandan Dong, beritahu Komandan Bei tentang hal itu. Ketika Komandan Utara mendengar hal ini, dia segera memanggil Komandan Selatan dan Komandan Barat bersama-sama. Ketika ketiganya mendengar bahwa si Jian Feng dikalahkan dengan mudah, Komandan Selatan tidak percaya. "Bagaimana bisa?" "Itu sebabnya saya pikir itu aneh." Komandan Timur tertekan, sementara Komandan Barat ragu. Bagaimana dia bisa begitu kuat?" "Yah, aku tidak tahu." Komandan Timur bertanya-tanya, sementara Komandan Utara berkata, mari kita pergi dan bicara dengan anak ini." 3 lainnya tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara, jadi keempatnya datang ke tempat peristirahatan Lin Tian bersama. Ketika Shaiyuan melihat keempatnya datang, dia bertanya sambil tersenyum, ada apa dengan keempat komandan itu?" "Aku ingin tahu mengapa dia mengalahkan 13 Xiao hari ini." Komandan Utara menatap hutan. Shaiyuan memandang Lin Tian, tetapi Yao Yantian khawatir. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, aku berkata, aku bisa membuat jimat peri bintang 9. Komandan Utara ragu, maksudmu kamu menggunakan rune?" "Ya, saya menggunakan jimat bintang 9, yang dapat membuat kekuatan saya mencapai tingkat Raja Peri dalam sekejap." Lin Tian menertawakan semua orang. Mendengar ini, keempat komandan segera tertarik, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, saya tidak akan menjual rumah abadi bintang 9 ini, tetapi saya dapat membantu Anda melakukannya, tetapi bahan ini membutuhkan banyak. Begitu keempatnya mendengarnya, mereka segera datang untuk menikmatinya. Lin Tian mendapat setumpuk bahan langka. Adapun keempatnya, mereka pergi dengan cepat. Tapi Shaiyuan mendatangi Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, Tuan kecil, apakah kamu benar-benar menggunakan jimat itu? Apakah menurutmu itu mungkin? Lin Tian tersenyum dan berkata, tetapi Shaiyuan ragu, jika mereka benar-benar menemukan bahannya, tidakkah kamu membantu mereka? Tidak, aku akan memberi mereka rune, dan rune ini akan membuat kita sepenuhnya di bawah kendaliku. Lin Tian tertawa. Shaiyuan menghirup udara dan berkata, Tuan, Anda sangat pintar. Tunggu, 3 hari kemudian, aku akan membiarkan semua orang di rumah Sisian menonton drama yang luar biasa ini. Lin Tianxie tersenyum. Di satu sisi, Yao Yantian menatap Lin Tian dengan curiga, sementara Shaiyuan tersenyum padanya, adik bela diri, kamu bisa membalas dendam dalam 3 hari. Benarkah? Yao Yan percaya dan ragu, tetapi Shaiyuan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Tuan kecil mengatakan ya, kamu bisa. Yao Yantian penuh harapan, dan para pemimpin itu benar-benar menemukan materinya. Lin Tian menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, saya perlu menggambar selama beberapa hari, jadi semuanya, datang kepada saya dalam 3 hari. Keempatnya berkata, oke.
Kemudian keempat orang itu pergi, dan Jixin, yang berada di sebelah, memandang wanita tua itu dengan ragu. Nenek Sue, jimat peri bintang 9 apa yang digambar orang ini? Aku juga tidak tahu, tapi aku akan tahu dalam 3 hari. Wanita tua itu menjelaskan. Jixin harus terlihat curiga. Ketika si Jianfeng kembali ke Menshan, dia terluka parah. Tapi di sampingnya, ada seorang pria dengan wajah palsu. Pria itu membawa kotak hitam besar di belakangnya. Pada saat yang sama, matanya bertanya-tanya, "Ya aku tidak mengajarimu cara memecahkannya? Apa gunanya?" Ilmu pedang tanpa bayangan pihak lain datang, dan semua pertahanan saya rusak. Si Jianfeng mengeluh. Tidak mungkin. Kamu adalah bintang 9 yang abadi. Bahkan jika kamu cukup kuat, kamu tidak bisa mematahkan topeng pedang. Pria itu tidak percaya. Bab 1858. Ketika si Jianfeng mendengar ini, dia marah. Jelas gerakanmu yang menyebalkan. Mendengar ini, pria itu mengerutkan kening. Tidak mungkin. Gerakanku, jangan bilang dia peri. Itu peri emas, tidak ada yang bisa berbuat untukmu. Sekarang, berhentilah meniup. Si Jianfeng tidak percaya, dan pria itu berkata, pergi, bawa aku menemuinya." "Tidak, aku akan mengalahkannya sendiri, bukan kamu. Saya hanya akan melihatnya." Pria itu berkata, sementara si Jianfeng berkata dengan muram, "Aku akan sembuh dulu, dan kemudian aku akan membicarakannya ketika aku baik-baik saja." "Baiklah." Tapi si Jianfeng berkata, "Kamu harus membantuku pada saat yang sama." "Bantu Anda?" "Ya, ketika aku sembuh, kamu harus memberitahuku cara memecahkan pedangnya." Angin pedang barat berkata dengan muram, "Tapi aku mengajarimu." Pria itu ragu-ragu, dan pedang barat sedang terburu-buru. "Kamu tidak main-main denganku." Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menatap si Jianfeng dan berkata, "Butuh waktu lama untuk mempraktikkan metode ceraking yang kuat, tetapi kamu tidak punya waktu sekarang." "Saya tidak peduli. Kamu harus memikirkan cara untukku. Ini masih topeng pedang, tapi kali ini aku akan mempelajari versi yang disempurnakan." Pria itu berkata, dan si Jianfeng ragu, apakah itu akan lebih kuat?" "Ya, tapi hanya jika kamu memiliki kesabaran. Sebaiknya kamu mengajariku dalam 3 hari." Angin pedang barat itu berkata, dan pria itu ragu, mengapa 3 hari? 3 hari pertemuan Sisian, ketika para jenius dari rumah Sisian akan berkumpul, saya secara alami akan pergi, atau ayah saya harus membersihkan saya." Angin pedang barat berkata dengan muram, "Ya, aku hanya bisa melakukan yang terbaik." Selesai mengatakan, orang itu mengeluarkan cermin hitam, lalu cahaya hitam memancar dari cermin itu. Kemudian cahaya hitam menyelimuti si Jianfeng, dan si Jianfeng berkata, "Apa yang kamu lakukan?" "Ini adalah semacam metode budidaya mimpi. Anda dapat menyembuhkan luka Anda dan menumbuhkan apa yang saya berikan kepada Anda pada saat yang sama. Selain itu, kecepatan kultivasi mimpi jauh lebih cepat daripada kultivasi tubuh." Begitu si Jianfeng mendengarnya, dia segera berkata, oke." Kemudian pria itu mewariskan topeng pedangnya dalam mimpi angin pedang barat. Adapun 4 komandan yang memberikan semua bahan yang mereka temukan kepada Lin Tian, Lin Tian mulai menggambar di sana sampai 3 hari kemudian. Lin Tian keluar dengan 4 simbol lagi di tangannya, masing-masing 1 untuk. Rune ini dapat membuat kekuatanmu meledak puluhan hingga ratusan kali, tetapi hanya berlangsung 1/4 jam, jadi jangan gunakan tanpa pandang bulu, kamu tahu? Lin Tian memerintahkan. 4 orang mengangguk, dan kemudian Luya datang dari luar, dan sesuai dengan perintah Lin Tian, muncul tepat waktu. Luya memiliki surat undangan di tangannya dan menyerahkannya kepada Lin Tian. "Ini, penguasa Menshak mengundangmu untuk pergi." "Oh, apa ini?" Lin Tian berpura-pura tidak tahu hal yang sama. Tebing Lu berkata, ini adalah majelis abadi barat." Mendengar majelis abadi barat, keempat pemimpin itu terkejut, dan Jixin juga penasaran, bagaimana Anda mengenal orang ini, penguasa Menshak?" Wanita tua itu menatap tebing dan berkata, sepertinya anak laki-laki ini ingin melihat Tuhan." Saat ini, keempat komandan dengan cepat mengerti apa yang sama, jadi komandan utara menatap Lin Tian dengan aneh. "Iwah, kamu sendiri yang mencari Tuhan?" "Saya ingin melakukan bisnis besar, tetapi keempat pemimpin tidak dapat memuaskan saya,
Jadi saya membiarkan orang-orang saya pergi ke Menshan untuk menemukan pemiliknya. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Faktanya, Lin Tian diam-diam meminta peminum Qianhuan untuk menyampaikan informasi kepada Tuhan pada waktu yang tepat, dan kemudian Tuhan mengirim surat undangan ke Luya Shou secara langsung, dan muncul di depan semua orang bila perlu. Oleh karena itu, Lin Tian menyiapkan semua hal ini, dan keempat pemimpin itu jelas tertekan. Lagi pula, jika Lin Tian pergi, dia tidak akan bisa menandingi mereka. Lin Tian memandang keempat orang itu dan berkata sambil tersenyum, empat orang, tolong bawa aku ke sana. Empat orang melihat surat undangan dan tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka hanya bisa membawa Lin Tian dan yang lainnya untuk pergi ke sana. Jixin melihat punggung Lin Tian dan wanita tua itu. Nenek Sui, nafsu makan orang ini terlalu besar. Tidak hanya besar, tapi sangat besar. Wanita tua itu bergumam, dan Jixin bertanya-tanya, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Saya pikir saya ingin bergabung dengan rumah Sisian. Wanita tua itu menjelaskan, dan Jixin berkata, jika demikian, rumah abadi barat ini cepat atau lambat akan menjadi rumah abadi bintang 6, atau bahkan rumah abadi yang lebih tinggi. Tidak, tidak. Hanya saja pembudidaya itu dapat mengolah banyak master dan menarik banyak master. Wanita tua itu sedikit sakit hati, dan Jixin bertanya-tanya, aku tidak tahu apakah ayahku menemukan sesuatu. Wanita tua itu menghela nafas, mungkin dia masih menyelidiki asal-usulnya. Jixin tidak peduli, tetapi kembali kepada Tuhan dan berkata, pergi, mari kita juga pergi untuk melihat majelis abadi barat ini. Ini. Ayo pergi. Apa yang Anda takutkan? Saya telah melihat Tuhan ini berkali-kali. Jixin itu selesai berkata, bahwa wanita tua itu pergi. Pada saat ini, istana rumah Sisian sangat sibuk, karena kongres Sisian sekali dalam 1000 tahun telah dimulai, dan banyak orang telah berkumpul. Beberapa dari mereka adalah pejabat, ada yang diundang, dan beberapa dari mereka berasal dari kediaman dinasan. Untuk tujuan ini, mereka secara alami menunjukkan sisi kuat mereka untuk menarik perhatian Tuhan. Begitu dilihat oleh Tuhan, itu tidak hanya akan melonjak, tetapi juga menyediakan banyak sumber daya untuk kultivasi, dan bahkan mengirimkannya ke tempat di mana rumah Sisian berspesialisasi dalam budidaya bakat. Jadi saat ini, sangat sibuk dan berisik di mana-mana. Sampai keempat pemimpin muncul, orang-orang maju untuk menyambut mereka. Tapi semua orang penasaran dengan siapa Lin Tian. Dia bahkan bisa mengikuti keempat komandan. Ketika Jixin muncul, seseorang berteriak, lihat, gadis Ji ada di sini. Pavilion Tianjian? Iya. Kenapa dia diai? Untuk sementara, semua orang bertanya-tanya mengapa Jixin juga datang. Pada saat ini, si Jianfeng di istana terdalam mendengar bahwa Jixin telah datang. Dia segera berlari keluar dari aula samping, dan kemudian melihat ke masa lalu, hanya untuk melihat Lin Tian dan yang lainnya. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Ketika si Jianfeng melihat Lin Tian, dia bersemangat seolah-olah dia melihat lawan yang ganas. Pria palsu yang berdiri di belakang si Jianfeng bertanya, ini Pri? Ya, dia. Setelah itu si Jianfeng senang, dia bergegas keluar dan mendatangi Lin Tian dan yang lainnya. Orang-orang bahkan lebih penasaran tentang siapa Lin Tian. Mengapa bahkan Shi Xiao begitu tertarik padanya? Lin Tian tersenyum dan berkata, apa? Lebih dari itu? Ya, begitu banyak orang di sini hari ini. Aku harus bersaing denganmu. Si Jianfeng itu berpikir bahwa dia telah belajar selama beberapa hari, cukup untuk berurusan dengan Lin Tian, jadi dia sangat bersemangat. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak takut disakiti olehku lagi? Jika saya terluka, saya hanya bisa menyerahkan hidup saya, tetapi saya tidak akan menyerah. Angin pedang barat ini gila. Semua orang saling memandang dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada Lin Tian dan si Jianfeng. Bab 1859. Pada saat ini, si Jianfeng mengeluarkan pedang kayunya lagi, sementara pemuda lainnya penasaran untuk membicarakannya. Secara khusus, seorang pemuda yang terlihat relatif lebih tua dari si Jianfeng muncul, dan memiliki sisik di sudut kanan matanya, seolah-olah tumbuh dari daging. Hanya dengarkan orang ini datang, untuk si Jianfeng bertanya, 13 adik laki-laki, ini, bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab? Kakak, ini urusan pribadiku dan urusan pribadinya. Jangan khawatir tentang itu. Si Jianfeng berkata kepada pria itu, dan pria itu mengerutkan kening, ayah memintaku untuk menghiburmu.
Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada ayah ketika kamu sangat berisik? Kakak laki-laki, aku hanya ingin mengalahkannya dan menyelesaikan pertunangan perjudian Nona Ji, kata si Jian Feng. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa jelas semua orang tahu seperti apa perjanjian perjudian itu. Tapi pemuda itu menatap Lin Tian dan kemudian menatap Jixin, dan alisnya berkerut. Gadis Ji, ini. Jixin segera menjelaskan, ya aku tidak bisa menyalahkanmu, Tuan Muda 11. Kamu, 13 adik laki-laki, telah mengganggunya untuk bersaing. Jangan mengaku kalah. Pemuda itu penasaran, dan Jixin berkata sambil tersenyum. Iya, dia telah kalah dari Tuan Muda Lin ini 2 kali. Begitu kata ini keluar, semua orang tidak mempercayainya. Beberapa orang juga bergumam, bagaimana mungkin makhluk surgawi bintang 13 kecil tapi 9 ini kalah dari peri? Itu tidak benar. Orang ini hanya 8 bintang dan bumi abadi. Mengapa 13 lebih kecil kemungkinannya untuk kalah? Si Jian Feng tidak peduli. Dia berteriak, ya selama saya tidak menyerah, itu tidak dihitung. Kamu pembohong. Jixin tertekan, tetapi si Jian Feng tidak peduli. Adapun pemuda itu, dia menatap Lin Tian. Saya putra tertua dari rumah Xixian, si Chu Feng. Saya tidak tahu harus memanggil apa teman ini. Lin Tian. Setelah mendengar ini, 11 Chu Feng mengeluarkan daftar dan melihat ucapan di atas, dia terkejut dan berkata, ya apakah Anda penilai bintang 9, penilai bintang 9, atau bahkan pelukis bintang 9? Semua orang bingung ketika mendengar ini, tetapi penilai bintang 9 didengar oleh semua orang, jadi mereka semua bertanya-tanya, ya ini penilai yang kuat sebulan yang lalu? Sepertinya itu dia. Beberapa orang secara bertahap mengenali Lin Tianlai dan berkata, sementara yang lain segera berdiskusi. Lin Tian tersenyum pada angin Chu Barat dan berkata, ya hanya aku. Angin Chu Barat segera melihat angin pedang barat, ya 13 adik laki-laki, orang-orang adalah tamu terhormat, tidak boleh kasar. Kakak, ini urusan pribadiku dan urusan pribadinya, jadi biarkan saja. Si Jian Feng jelas tidak ingin diganggu, jadi dia menatap Lin Tian. Apa yang ingin dikatakan angin Chu Barat? Lin Tian berkata tanpa daya, jika dia ingin membandingkan, dia tidak akan menyerah. Tapi 13 saudara laki-laki saya adalah 9 bintang, Anda. Tidak apa-apa. Apa yang bisa dia lakukan untukku? Lin Tian tersenyum percaya diri, dan keempat pemimpin telah melihat kekuatan Lin Tian, jadi mereka tidak terkejut. Tapi orang lainnya tidak melihat tangan Lin Tian, jadi mereka semua berpikir bahwa angin Xijian dapat dengan mudah mengalahkan Lin Tian. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang, karena angin pedang barat ini adalah pertahanan pasif. Saya melihat si Jian Feng ini mengeluarkan topeng pedang dan menatap Lin Tian Dao. Wah, topeng pedangku kali ini jauh lebih kuat daripada terakhir kali. Masih terlalu lemah. Lin Tian berkata kepada si Jian Feng, cepatlah, aku akan mematahkan ilmu pedangmu. Lin Tian tidak bisa menahan senyum dan langsung memainkan ilmu pedang tanpa bayangan. Ketika bayangan ilmu pedang ini pertama kali muncul, orang tidak tahu ilmu pedang apa itu. Tetapi ketika bayangan itu menghilang, seseorang berkata, yaitu adalah ilmu pedang tanpa bayangan dari sekolah ujian. Apakah dia tidak memiliki klan pedang? Tidak mungkin. Namun, saat ini, berdiri di atas pria palsu dengan kotak hitam di punggungnya, dia menatap Lin Tian dengan aneh. Ini ilmu pedang tanpa bayangan, dan ini adalah level raja. Saat pria palsu itu bergumam, bayangan pedang menghilang, dan kemudian menghantam angin pedang barat lagi. Pada awalnya, topeng pedang bisa melawan, tetapi hanya beberapa saat kemudian, topeng pedang itu segera meledak, membuat semua orang di ruangan terbuka. Untuk si Jian Feng, dia terluka oleh pedang Qi ini lagi, tetapi Lin Tian masih mengendalikan kekuatannya dan tidak membunuhnya. Angin pedang barat itu segera ekspresi wajah berubah drastis. Bagaimana cara mematahkan lagi? Angin Chu Barat menoleh ke belakang dari keterkejutan dan berkata kepada angin pedang barat, terima kasih karena tidak membunuh. Aku akan mencoba lagi. Angin pedang barat jelas ingin mencoba lagi, tetapi pria palsu itu berdiri di belakangnya dan berkata, jangan coba, kamu tidak akan menjadi lawannya jika kamu berlatih selama 100 tahun lagi. Angin pedang barat tertutup. Bukankah kamu bilang aku bisa mengalahkannya? Aku hanya tidak menyangka kamu begitu berbeda darinya. Pria palsu itu berkata tanpa daya, tetapi si Jian Feng sangat tertekan, jikamu pembohong. Aku tidak bermaksud berbohong padamu,
Jujur saja, kata pria palsu itu, dan si Jian Feng bersenandung, lalu dia cemberut. Angin Chu Barat kemudian tersenyum melihat publik. Ya, tidak apa-apa, semua orang bubar. Tetapi mereka tidak bubar. Sebaliknya, mereka terus menatap Lin Tian dan berbicara. Adapun keempat pemimpin, mereka saling memandang dan berbisik secara pribadi. Tapi Angin Chu Barat mendatangi Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, silakan masuk. Semua orang tampak iri. Jelas, semua orang di aula ini adalah saudara laki-laki dan saudara laki-laki yang memenuhi syarat untuk masuk. Sulit bagi orang luar untuk masuk. Tapi sekarang Angin Chu Barat mengundang Lin Tian untuk masuk. Setelah tertawa, Lin Tian mengikuti Angin Chu Barat dan memasuki aula. Di aula ini, pemuda lain maju satu persatu untuk bertanya apakah Lin Tian adalah pelukis bintang 9 yang asli dan alkemis bintang 9. Lin Tian menertawakan mereka, semuanya. Saudara-saudara kekanak-kanakan itu sangat bersemangat sehingga beberapa orang bertanya, jikalau begitu kamu bisa menggambar tali pri bintang 9 Sman? Iya. Apa yang akan terjadi? Tunjukkan kepada kami. Beberapa orang menyarankan agar Lin Tian tersenyum, jimat pri bintang 9 sangat berharga. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengeluarkannya sesuka hati. Beberapa dari mereka hilang, tetapi Angin Chu Barat memandang mereka. Apakah kamu tidak takut menakut-nakuti orang lain ketika kamu melihatmu? Mereka harus kembali satu persatu, tetapi si Jian Feng jelas tidak mau, dan dia melihat pria palsu di sampingnya. Jika kamu mencoba menemukan jalan untukku. Ya, itu sulit. Ketika pria palsu itu selesai, dia menatap Lin Tian dan memperhatikan setiap gerakannya. Si Chu Feng terus menghibur Jixin, lalu masuk dengan beberapa VIP, sementara yang lain terus menunggu di luar. Sampai setengah jam kemudian, sebuah suara datang, penguasa Menshan ada di sini. Mereka segera melihat sumber suara itu. Kemudian seorang pria di linjia dan topeng datang dari kejauhan. Hanya melihat topeng ini, terlihat seperti elang hitam, dan selangkah demi selangkah, semua orang membungkuk satu persatu untuk menunjukkan rasa hormat. Sampai pria ini memasuki istana, saudara-saudara yang kekanak-kanakan itu bangun satu persatu. Ayah. Keempat jenderal itu bahkan lebih hormat, Tuhan. Tuhan memandang orang-orang, lalu masuk, duduk di kursi, melihat sekeliling, dan akhirnya menatap Lin Tian dan bertanya, kamu adalah Lin Tian? Suara Lin Tianen, dan penguasa rumah itu, setelah suaranya, menatap Jixin dan berkata, gadis Ji, kamu juga di sini. Bab 1860. Jixin menertawakan penguasa Menshan. Lewat di sini, saya mendengar bahwa pertemuan abadi barat diadakan, jadi saya akan melihatnya. Oh, apakah itu? Tapi saya mendengar bahwa Anda telah berada di sini untuk waktu yang lama, dan Anda masih tinggal di rumah Komandan Timur. Penguasa Menshan menertawakan Jixin. Jixin tersenyum canggung. Ini, tidak lama, puasa sebulan saja. Tuan tersenyum dan menatap Lin Tian lagi. Kamu adalah penilai bintang 9. Dan apakah kamu masih pelukis bintang 9? Iya. Lin Tian menatap penguasa Menshan dan berkata sambil tersenyum, tetapi dia bertanya-tanya siapa Tuhan itu. Karena dia merasakan nafas lain di penguasa Menshan, seolah-olah dua orang tumpang tindih. Tuan tidak tahu bahwa Lin Tian memperhatikannya, jadi Tuan tersenyum dan berkata, jimat kultivasi bintang 7? Anda juga banyak melukis. Saya menggambar untuk keempat komandan. Lin Tian memandang keempat komandan, yang terlihat malu. Tetapi ketika orang-orang yang hadir mendengar jimat kultivasi bintang 7, mereka menjadi penasaran satu persatu, dan pria palsu itu terkejut. Jimat kultivasi bintang 7? Tetapi Tuhan memandang keempat komandan itu dan berkata sambil tersenyum, 4, mengapa kamu tidak berbicara kepadaku tentang hal yang begitu baik? Komandan sebelah segera berkata sambil tersenyum, Tuhan, jimat ini hanya desas-desus, jadi ketika kami mendapatkannya, kami juga ingin mengujinya untuk melihat apakah itu berhasil. Jika berhasil, kami akan merekomendasikannya kepada Tuhan. Ketika Komandan Selatan mendengar ini, mereka semua setuju dengan apa yang dikatakan Komandan Barat. Namun, Kepala Menshan tertawa dan berkata, oh? Apa efeknya? Keempat. Pemimpin itu mengangguk, jelas menyetujui bahwa itu pertanda baik, sementara orang-orang di luar dan di dalam istana segera mendiskusikannya. Tuan tersenyum dan menatap Lin Tian. Namamu Lin Tian, bukan? Iya. Lin Tian sangat lugas,
Tetapi Tuhan tersenyum dan berkata, I8 bintang dan bumi abadi dapat mengalahkan putraku dan menggambar rune tingkat tinggi. Itu tidak mudah. Terima kasih banyak. Tapi mengapa orang sebaik itu datang ke rumah sisian kita? Mengapa Anda tidak pergi ke rumah abadi tingkat yang lebih tinggi, seperti rumah abadi Jiusing? Tuhan menatap Lin Tian dan tertawa. Yang lain juga penasaran, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya baru saja tutup dan tidak punya waktu untuk pergi ke tempat lain. Oh, jadi, apakah Anda akan pergi ke tempat lain? Tuhan bertanya, dan Lin Tian Xiao berkata, saya akan pergi kemana saya bisa menghasilkan uang. Tuhan tersenyum, menghasilkan uang? Apa itu? Tidak buruk di sini. Saya bisa mendapatkan puluhan juta dalam satu hari jika saya memiliki 10 juta keping fu. Lin Tian tidak ragu untuk tersenyum. Keempat pemimpin itu tampak malu, dan semua orang berseru ketika mereka mendengar betapa menguntungkannya mereka. Penguasa Menshan menatap Lin Tian untuk waktu yang lama dan kemudian tersenyum dan berkata, uang ini sangat mudah diperoleh, tetapi terlalu mahal. Aku tidak mampu membelinya di rumah sisian. Tidak apa-apa. Aku akan pergi dalam beberapa hari. Lin Tian terlihat pada penguasa Menshan sambil tersenyum, sementara penguasa Menshan menatap Lin Tian untuk waktu yang lama. Orang lain selalu merasa bahwa penguasa rumah ini seperti menginterogasi Lin Tian lagi. Adapun Lin Tian, dia tidak menyangka bahwa penguasa Menshan ini akan agresif begitu dia melihat dirinya sendiri. Namun, Lin Tian segera tenang dan terus menertawakan Tuhan. Tuhan tersenyum, saya juga berpikir Anda akan pergi. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Tuhan terus tertawa dan berkata, tetapi sebelum saya pergi, saya ingin memiliki bisnis dengan Anda. Bagaimana dengan itu? Katakan. Ada terlalu banyak orang di sini. Ayo pergi ke loteng di belakang untuk berbicara. Pemiliknya bangkit dan berjalan ke koridor. Lin Tian harus mengikuti, tetapi beberapa orang di Shaiyuan sedikit khawatir. Mengenai apa yang Tuhan pikirkan, dia berkata kepada keempat komandan, marilah, kamu berempat. Iya. 4 orang serempak, hanya 4 orang yang penasaran mengapa mereka harus membawa mereka, dan Lin Tian selalu merasa bahwa perjalanan ini tidak begitu mulus. Adapun Jixin, dia bertanya, bisnis seperti apa yang ingin Tuhan bicarakan? Itu pasti imbang. Wanita tua itu menebak. Tapi Jixin selalu merasa bahwa itu tidak sesederhana itu, jadi dia ingin naik, tetapi dihentikan oleh beberapa penjaga. Dan Shaiyuan itu bahkan berkata, Tuan kecil, bagaimana perasaanku bahwa dia akan mulai denganmu? Yu Yantian juga berkata, penguasa rumah ini tidak sederhana. Kamu harus berhati-hati. Lin Tian tersenyum pada mereka. Jangan khawatir, dia belum bisa berbuat apa-apa padaku. Ketika beberapa orang di Shaiyun mendengar ini, mereka sedikit lega. Keempat pemimpin itu saling memandang dan merasa sesuatu yang buruk telah terjadi. Benar saja, mereka berjalan ke Garret. Tetapi setelah jarak lain, mereka datang ke dunia lain. Pada saat yang sama, ada susunan abadi di sekitar, dan banyak ahli kuat tersembunyi dalam kegelapan. Penguasa Menshan melangkah mundur dan menatap keempat komandan. Kemarilah. 4 pemimpin tidak mengerti, sampai mereka berjalan melewatinya, penguasa rumah itu menertawakan Lin Tian. Masih berpura-pura? Pada saat ini, sangkar emas besar muncul di sekujur tubuh Lin Tian. Dan keempat komandan itu terkejut dan penasaran dengan apa yang terjadi. Lin Tian tersenyum, tahukah kamu? Tuhan berdiri di sana dan berkata sambil tersenyum, saya tidak yakin, tetapi ketenangan Anda dan teknik pedang tanpa bayangan Anda hanya membuat saya semakin percaya bahwa hanya ada satu orang di negeri dongeng yang bisa berada di negeri dongeng. Lin Tian tersenyum dan kemudian melepas topengnya. Keempat komandan tidak mengenal Lin Tian, tetapi mereka ingin tahu Tuhan. Terutama komandan barat ragu, Tuhan, ada apa? Namun, Tuhan menatap keempat orang itu, jika kamu hampir dibodohi oleh orang lain. Bermain? 4 pemimpin bingung, dan Tuhan mencibir, tahukah kamu siapa ini di depanmu? Siapa? Lin Tian. Tuhan memandang 4 orang, dan mereka tahu bahwa dia adalah Lin Tian. Adapun penguasa Menshan, dia dengan cepat dihembuskan oleh mereka berempat. Apakah kamu ingat nama asli Lin di 10.000 tahun yang lalu? Komandan Barat ragu-ragu untuk waktu yang lama. Nama asli Lin di? Komandan Utara menatap. Apa? Apakah dia Lin di?
Komandan Timur dan Komandan Selatan juga ketakutan, dan Youyan, yang benar-benar ditutup matanya, menjadi gila. Bagaimana bisa? Melihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, Shaiyuan harus melihat Youyan Tian dan berkata sambil tersenyum, adik laki-laki bela diri, apa kabar? Terkejut atau tidak, Youyan Tian menatap Shaiyuan dengan aneh. Kamu tahu itu sejak lama? Tentu saja. Shaiyuan tersenyum, tetapi Tuhan menatap Shaiyuan. Lepaskan topengnya, aku akan melihat siapa itu. Shaiyuan itu melepas topengnya, tertawa melihat penguasa Menshaft dan berkata, Tianlong Barat, apakah kamu mengingatku? Ini kamu. Pemimpin klan Tiansha, putra Shaiyuan? Penguasa Menshaft menatap. Ya, itu kakekmu, aku. Kata Shaiyuan sambil tersenyum, dan Tuhan mencibir, di wilayahku, apakah kamu berani sombong? Tuan kecilku ada di sini, tentu saja aku bisa sombong. Shaiyuan itu menunjuk ke jalan kemenangan Lin Tian. Namun, Tuhan mencibir, kamu Shifu berada dalam dilema. Apakah Anda ingin membantu? Tapi Shaiyuan bercanda, jika kamu yakin akan berurusan dengan tuanku, mengapa kamu masih memimpin kami ke sini? Apakah kamu takut kalah dari tuanku? Bab 1861. Tetapi Tuhan tersenyum dan berkata, kita semua tahu bahwa Kaisar Lin sangat kuat. Bahkan jika dia abadi, dia memiliki segala macam cara untuk melindungi hidupnya dan melarikan diri. Jadi aku membawanya ke sini untuk mencegahnya melarikan diri. Mendengar ini, Shaiyuan berkata sambil tersenyum, naif. Naif? Tuan Sha, apakah menurut Anda dengan Kaisar Lin saat ini, apa yang bisa saya lakukan? Penguasa rumah itu memiliki caranya sendiri. Tapi Shaiyuan bercanda, cobalah, tahukah kamu? Tuhan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Shaiyuan ini, tetapi menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, Lindi, ini adalah perjalanan yang sulit dari fana ke negeri dongeng. Katakan padaku, siapa yang membuatmu melakukannya? Lin Tian menatap Tuhan dan bertanya. Tapi penguasa Menshaft tertawa, Lindi, kamu dalam masalah. Apakah Anda menanyakan ini kepada saya? Sulit untuk melindungi dirimu sendiri? Itu tidak benar. Lin Tian tersenyum percaya diri, sementara Tua mencibir, apakah menurutmu kamu adalah kaisar terkenal Lin 10.000 tahun yang lalu? Apakah ada yang berbeda? Lin Tian bertanya, dan Tuhan tertawa, sekarang kamu hanya peri. Apa yang terjadi dengan peri itu? Meremehkanku? Lin Tian tersenyum pada penguasa Menshaft, dan Tuhan berkata dengan senyum aneh, jangan bicara tentang aku, 4 pemimpin di sekitarku, siapapun bisa menjatuhkanmu. Oh, kemudian Anda membiarkan mereka mencoba. Lin Tian tampak tertawa, tetapi penguasa Menshaft segera memanggil ke-4 komandan. Semuanya, siapa yang bisa memperbaikinya? Ke-4 pemimpin itu saling memandang. Bagaimanapun, Lin Tian adalah urusan Lindi. Mereka belum pulih. Apa? Seorang peri? Semua takut padamu seperti ini? Pemilik rumah itu sedikit tidak senang. Tetapi Komandan Dong ragu-ragu dan bertanya, Tuan, apakah dia benar-benar Kaisar Lin? Dia mengakuinya, apakah kamu tidak percaya? Tuhan bertanya, dan Komandan Timur harus berhenti berbicara, sementara Komandan Barat memikirkan tatapan seperti apa pada Lin Tiandao. Kamu, apakah kamu mencuri senjata ajaib rumah Komandan Timur, dan kemudian menjebakku? Kamu tidak terlihat bodoh. Lin Tian menertawakan Komandan 11, dan ke-4 komandan terkejut mendengar ini. Terutama Komandan Dong memandang Lin Tian dengan penuh semangat. Aku tidak memprovokasi kamu. Mengapa kamu ingin mencuri senjata ajaibku? Kamu tidak memprovokasi saya, tetapi apakah kalian berempat pemimpin masih melakukan hal-hal yang kurang buruk? Lin Tianxie tertawa, dan Komandan Timur sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Adapun Komandan Barat, dia mendesak Komandan Timur saat ini, mengapa kamu tidak tinggal? Cepat! Komandan Dong bukan orang bodoh. Dia menjadi tenang dan menatap Komandan 11. Mengapa kamu tidak naik? Kamu mengundangnya, tentu saja kamu mengundangnya. Komandan Barat, sementara Komandan Timur berkata dengan muram, seolah-olah Anda tidak mengundang? Melihat pertengkaran antara kedua pemimpin, penguasa Menshaft sedang terburu-buru. Kapan kamu akan bertengkar? Kedua komandan itu tidak berbicara sekaligus,
dan Komandan Utara berkata, biarkan saya melakukannya. Kemudian Komandan Utara keluar dan menatap Lin Tian. Bahkan jika kamu adalah Lindi, aku tidak takut padamu. Lin Tian menertawakan Komandan Utara. Sebaiknya kamu melupakannya. Lupakan? Ya, kalian berempat bukan sainganku. Lin Tianxie tertawa, dan ini merangsang para pemimpin ini. Saya melihat Komandan Dong berteriak, saya akan datang juga. Komandan Barat juga maju, dan Komandan Selatan tidak mau menunjukkan kelemahan, jadi keempat komandan berdiri di depan Lin Tian dan menyebarkan momentum mereka. Keempatnya adalah Raja Abadi. Adapun Tuhan, dia senang melihat Lin Tian. Kaisar Lin, aku akan melihat bagaimana kamu bisa bertarung melawan 4 Raja Abadi. Lin Tian memandang keempat orang itu sambil tersenyum, kalian berempat, layani Tuhanmu dengan baik. Tiba-tiba, keempat orang itu lepas kendali dan berpaling kepada Tuhan. Kemudian semua orang menyerang Tuhan. Penguasa Menshan terkejut. Dia terbang ke udara dan menatap keempat komandan dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Beberapa penguasa terkejut. Di antara mereka, Komandan Utara berkata dengan mendesak, Tuhan, kami tidak berada di bawah kendali kami. Di luar kendalimu sendiri? Penguasa Menshan itu bingung, dan Komandan Utara Eun Sheng, sedangkan untuk Komandan Barat, memandang Lin Tianqi dan berkata, apa yang kamu lakukan pada kami? Komandan Timur juga bingung menatap Lin Tian. Sementara Komandan Selatan sepertinya memikirkan sesuatu, ada yang salah dengan pembudidaya itu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu tidak bodoh. Komandan Nan sedang terburu-buru. Anda. Komandan Utara dan yang lainnya terkejut. Lin Tian memandang mereka satu persatu dan menjelaskan, meskipun jimat kultivasinya sangat bagus, mengapa tidak populer di negeri dongeng? Karena memiliki efek samping. Efek samping? Keempat komandan memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian menjelaskan, jika jimat kultivasi bertahan selama lebih dari 10 hari, itu akan dihipnotis. Jika berlangsung selama lebih dari 100 hari, itu akan dihancurkan. Apa? Keempat komandan itu menatap, dan Lin Tian Xiao berkata, aku tidak hanya bisa menghipnotismu, tetapi juga mengendalikanmu ketika aku menambahkan barang-barangku sendiri ke jimat kultivasi. 4 orang marah, dan Tuhan mendengar ini, marah memarahi, sial, kamu bahkan menggunakannya. Mereka meminta pembudidaya ini. Saya tidak memaksakannya pada mereka. Lin Tian tersenyum. Keempat komandan itu sangat marah sehingga mereka ingin membunuh Lin Tian. Namun, Yao Yantian terkejut. Dia tidak menyangka jimat itu mengendalikan keempat orang itu. Tapi Shayuan memandang Tuhan sambil tersenyum. Apa kabar? Tuanku sangat baik. Kebencian. Penguasa Menshan marah, dan kemudian memanggil ke tempat gelap sampai beberapa orang tua terbang keluar dari tempat gelap dan mengepung Lin Tian dan yang lainnya. Lin Tian memandang orang-orang ini. Apakah mereka semua orang tua di rumah Sisian? Orang-orang itu tidak berbicara, tetapi dari mata orang-orang ini, Lin Tian menemukan bahwa orang-orang ini tampaknya dikendalikan. Tuhan berseru kepada mereka, bunuhlah dia. Orang-orang ini segera ingin memulai, dan Lin Tian berteriak kepada keempat komandan, naik. Sebelum keempat jenderal itu bereaksi, tubuh mereka lepas kendali, dan kemudian mereka bertarung dengan para master ini. Tetapi ada begitu banyak dari mereka sehingga keempat komandan terluka parah dalam waktu singkat, bahkan dengan darah di sekujur tubuh mereka, dan mereka juga berteriak pada Lin Tian dengan berbagai cara. Tuhan sangat marah sehingga dia berkata, sialan. Pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan pedang yang menetes darah dan melihat pedang itu dan berkata, bagaimana kamu mendapatkan pedang ini? Mengapa aku harus memberitahumu? Kata Tuhan. Oh, tidak. Kalau begitu aku akan membiarkanmu berbicara. Ketika Lin Tian selesai, dia bergegas ke tuan rumah secara sukarela. Pemiliknya tidak melihatnya dalam sekejap mata, dan kemudian muncul di belakang Lin Tian, mengolok-oloknya. Lindi, kamu tidak lain adalah peri, dan aku telah menerobos Raja Peri untuk mencapai Raja Bintang. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tidak menganggapnya serius. Omong kosong, Raja Peri, kamu bisa bergerak dalam sekejap. Bagaimana kamu bisa mengejar peri? Lin Tianxie tersenyum, bagaimana dengan orang-orang ini menyerangmu? Orang-orang ini? Ini lucu. Kecuali 4 komandan, semua orang berada di bawah komandoku.
Penguasa Menshan ini memiliki caranya sendiri. Tapi Lin Tian tertawa, "Ya apakah kamu mematuhiku? Saya pikir Anda mengendalikan orang-orang ini." "Itu benar. Saya menggunakan pengontrol pada mereka untuk membuat mereka semua mematuhi saya." Penguasa rumah itu sama sekali tidak tabu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jikalau begitu kamu selesai." Ya, waktunya habis. Sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa.